Perkembangan dan tokoh-tokoh ilmu manajemen. Yang pertama, manajemen tradisional. Manajemen tradisional dimulai dari awal mula hingga abad ke-19. Pada periode ini, fokus utama adalah pada efisiensi operasional dan pemikiran manajemen yang lebih sistematis. Manajemen tradisional mengacu pada pendekatan manajemen yang dominan sebelum perkembangan teori-teori modern dalam ilmu manajemen. Ini mencakup periode sejarah sebelum munculnya konsep-konsep seperti manajemen ilmiah, manajemen klasik, dan paradigma manajemen kontemporer yang lebih baru. Tokoh yang pertama adalah Adam Smith. Adam Smith dikenal sebagai bapak ekonomi modern. Smith membahas konsep-konsep penting seperti spesialisasi kerja dan pembagian tenaga kerja dalam karyanya yang berjudul The Wealth of Nations. Yang kedua, Frederick Winslow Taylor, terkenal dengan konsep manajemen ilmiah dan pendekatannya yang berfokus pada peningkatan produktivitas melalui analisis waktu dan gerakan. Yang ketiga, Henry Fayol memperkenalkan prinsip-prinsip manajemen klasik, termasuk fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah dimulai sejak berakhirnya abad ke-19 sampai abad ke-20. Manajemen ilmiah adalah pendekatan dalam manajemen yang berkembang pada awal abad ke-20. Tokoh yang pertama adalah Frederick Winslow Taylor. Taylor dianggap sebagai bapak manajemen ilmiah melalui karyanya, khususnya The Principle of Scientific Management. Dia memperkenalkan ide-ide utama manajemen ilmiah, terus mengembangkan konsep-konsep manajemen ilmiahnya, termasuk pemecahan standar waktu dan pembayaran upah berdasarkan kinerja. Frankie dan Lilial Gibran terkenal dengan kontribusi mereka dalam ergonomi dan penggunaan gerakan ilmiah untuk meningkatkan efisien kerja. Ketiga, manajemen klasik. Manajemen klasik mengacu pada sekumpulan teori manajemen yang berkembang pada awal abad ke-20 yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Henry Fayol dan Max Weber. Pertama, Henry Fayol mengembangkan prinsip-prinsip manajemen administratif yang mencakup fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengendalian. Kedua, Max Weber. Max Weber memperkenalkan konsep birokrasi sebagai struktur organisasi yang efisien dan rasional. Manajemen pembaharuan atau manajemen perubahan merujuk pada pendekatan dalam manajemen yang berkembang pada pertengahan abad ke-20 dan menyoroti pentingnya adaptasi dan inovasi dalam menghadapi perubahan lingkungan organisasi. Pendekatan ini mempertimbangkan peran penting faktor manusia dalam merespon perubahan dan menekankan pentingnya komunikasi, partisipasi, dan pengembangan karyawan. Fayol melakukan eksperimen di Frameworks yang menyoroti pentingnya faktor manusia dalam produktivitas kerja yang mengarah pada pengembangan teori manajemen manusia. Douglas MacGregor dikenal karena teori X dan teori Y yang menggambarkan pandangan berbeda tentang motivasi dan pengelolaan sumber daya manusia. Manajemen kontemporer merujuk pada berbagai pendekatan, konsep, dan teori dalam praktik manajemen yang berkembang pada abad ke-20 dan terus berlanjut hingga saat ini. Peter Drucker dikenal sebagai bapak manajemen modern. Drucker menekankan pentingnya manajemen berbasis tujuan, manajemen berbasis pengetahuan, dan manajemen inovasi. Henry Mitzberg mengembangkan konsep-konsep seperti konfigurasi struktur organisasi dan peran manajerial dalam mengambil keputusan.